Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini kami akan menyampaikan sebuah informasi terbaru, yakni tentang update kebijakan operasional toko bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman hadirin Sobat Sobi dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya. Tanpa skip nih guys supaya tidak gagal paham. Baik, dan ini telah nampak terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang update kebijakan operasional toko tentunya bersama Shopee. Nah, untuk teman-teman sudah siapkah mendapatkan materi pada kesempatan yang berbahagia ini? Baik ya, tentunya sudah siap dan mari kita lanjut untuk mengulas ya ataupun mengkaji terkait dengan pembahasan tersebut. Nah, jadi Shopee memperbarui terkait dengan kebijakan operasional toko untuk mempercepat pengiriman pesanan ya dan pengembalian barang ataupun dana bagi penjual dan pembeli. Nah, ini dia mulai dari yang pertama adalah perubahan terkait dengan masa pengemasan, yang kedua adalah garansi bebas pengembalian, kemudian yang ketiga adalah alur pengembalian barang ataupun dana, kemudian kebijakan operasional toko. Lantas keuntungannya apa nih Kang bagi penjual terkait dengan update kebijakan operasional toko ini? Nah, di sini nampak ya ada dua keuntungan yang didapatkan oleh penjual. Yang pertama adalah tentunya menarik pembeli baru, sedangkan yang kedua adalah meningkatkan pembelian secara berulang. Kenapa? Nah, di sini akan ketemu jawabannya terkait dengan beberapa daftar kebijakan operasional toko. Baik, untuk teman-teman sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti ya. Baik, kita lanjut pada tahapan berikutnya, yakni kita masuk pada tahapan daftar kebijakan operasional toko. Yang pertama adalah mulai dari ataupun per tanggal 19 Februari 2024 bahwa perubahan terkait dengan masa pengemasan. Di sini ada dua tipe perubahan, yang mana yang pertama adalah pesanan diterima sebelum pukul 12.00 ya, harus dikirimkan di hari yang sama. Yang kedua, pesanan diterima sesudah pukul 12.00 maka harus dikirim dalam satu hari kerja. Dalam artian keesokan harinya. Jadi masa pengemasan kategori waktunya terdapat dua tadi ya. Sebelum dan sesudah pukul 12.00. Nah, kemudian nampak juga di bawahnya bertahap nih guys, mulai dari 16 Februari 2024 bahwa garansi batas pengembalian pembeli dapat mengajukan terkait dengan pengembalian barang ataupun dana selama masa garansi Shopee, termasuk jika pembeli berubah pikiran. Dan kemudian mulai tanggal 15 Januari 2024 pengingat alur pengembalian barang ataupun dana ya, Shopee akan meninjau terkait dengan permohonan pengembalian barang ataupun dana. Namun penjual masih dapat mengajukan banding ya atas keputusan Shopee. Baik, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Ya, kita lanjut ya pada tahapan berikutnya terkait dengan perubahan masa pengemasan ya. Di sini telah disandingkan kebijakan lama dengan kebijakan yang baru. Yang pertama adalah
tipe layanan pengiriman hemat reguler kargo ya, yang mana kebijakan lama adalah 2 hari kerja baik sebelum maupun setelah pukul 12.00 ya. Kebijakan lama 2 hari kerja. Dan kebijakan yang terbaru adalah ketika pesanannya datang ya sebelum pukul 12 maka harus dikirim di hari yang sama. Kemudian jika pesanan masuk setelah pukul 12.00 maka 1 hari kerja ya untuk pengemasannya dan bisa dikirimkan ke esokan harinya. Ketika waktunya masih boleh langsung untuk dikirimkan ya. Dan kemudian untuk tipe layanan samdai dan instan bahwa baik pesanan yang sebelum maupun setelah pukul 12 kebijakan lama adalah 1 hari kerja saja. Sedangkan untuk kebijakan baru sebelum pukul 12 hari yang sama ya pengirimannya. Dan begitupun untuk setelah pukul 12 maka 1 hari kerja ataupun keesokan harinya. Dan sedangkan terkait dengan implikasi bagi penjual bahwa batas maksimal keterlambatan pesanan adalah 10%. Maka penjual di sini berpotensi mendapatkan poin penalti jika melewati batas yang telah ditentukan ya. Dan di sini nampak beberapa catatan bahwa mohon untuk teman-teman sebagai penjual mengikuti jam operasional drop off ya, ataupun drop on point dan atau waktu pick up dari masing-masing jasa kirim. Batas pick up reguler hemat kargo itu adalah pukul 17 ya, .00. Kemudian samdai pukul 16 dan instan pukul 20 ya. Hari Sabtu, Minggu, libur nasional dan non-operasional jasa kirim tidak termasuk dalam periode masa pengemasan ya. Dan ini hanya berlaku pada hari-hari efektif seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Oke. Dan begitupun adalah nampak juga di sini adalah implementasi perubahan masa pengemasan ya. Baik tipe penjual non-star ya, sampai star ataupun star plus. Ada banyak macamnya nih guys, dengan di sini berbagai macam tipe layanan pengiriman ya. Yang pertama mulai dari reguler, hemat dan kargo ya. Dan di sini fase 1 yakni Februari 2024 bahwa batas maksimal pesanan terlambat adalah 25%. Potensi dikeluarkan dari program Star maupun Star Plus jika melewati batas tersebut ya. Fase kedua adalah Maret, sedangkan fase yang ketiga adalah April ya 2024. Jadi teman-teman silahkan dicermati tabel yang nampak di sini bahwa kami sampaikan untuk fase yang ketiga. Batas maksimal pesanan terlambat adalah 10%. Potensi mendapatkan poin penalti jika melewati batas tersebut. Catatannya di sini adalah penjual dapat melihat perform toko atas pesanan tepat waktu. Bisa diklik di sini ya. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, kemudian kita lanjutkan saja terkait dengan garansi bebas pengembalian. Bertahap mulai tanggal 16 Februari 2024 bahwa pembeli dapat mengajukan pengembalian barang ataupun dana setelah pesanan diterima oleh pembeli, termasuk jika pembeli berubah pikiran. Dan begitu pun kami sampaikan pula terkait dengan dukungan Shopee untuk penjual nih guys. Yang pertama adalah garansi biaya ongkos kirim pengembalian. Yang kedua adalah gratis proteksi barang hilang ataupun rusak saat pengembalian dari pembeli. Kemudian pembatasan untuk pembeli yang menyalahgunakan program ini. Catatannya, baca terkait dengan syarat dan ketentuan pengembalian barang dengan alasan bebas pengembalian secara lengkap, yakni bisa klik di sini. Nah, di sini adalah bentuk alur ya, alur terkait dengan pengembalian barang ataupun dana. Nah, silahkan teman-teman catat tanggalnya
Pertanggal ataupun mulai dari tanggal 15 Januari 2024, Shopee membantu penjual merespon permohonan pengembalian barang ataupun dana dari pembeli. Sedangkan alurnya nampak di bawahnya adalah sebagai berikut. Permohonan pengembalian barang ataupun dana. Setelah permohonan itu diajukan ya, Shopee meninjau permohonan pengembalian barang ataupun dana. Sedangkan tahapan berikutnya adalah penjual dan atau pembeli meninjau keputusan Shopee dan mengajukan banding jika itu diperlukan. Dan tahapan terakhir adalah permohonan disetujui ataukah permohonan tersebut ditolak. Nah, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, beberapa mitos ataupun fakta ya, bahwa mitos yang pertama di sini penjual telah dinyatakan kalah jika pembeli sudah mendapatkan pengembalian dana. Faktanya, penjual tetap dapat mengajukan banding dan memperoleh dana jika dinyatakan menang. Kemudian mitos yang kedua adalah keputusan Shopee terkait dengan pengembalian barang ataupun dana bersifat final. Bahwa faktanya penjual tetap dapat mengajukan banding dengan ketentuan adalah sebagai berikut. 3 hari sejak keputusan pengembalian barang tanpa barang ya. Pengembalian dana tanpa barang. Kemudian 2 hari sejak keputusan pengembalian dana dengan barang sejak barang diterima oleh penjual. Nah, seperti itu ya. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, dan juga di sini dilengkapi terkait dengan perubahan masa pengemasan ya. Yang pertama, kedua, ketiga, berikut dengan pertanyaan plus dengan jawabannya. Jadi silahkan teman-teman dicermati terlebih dahulu. Kemudian garansi bebas pengembalian ya. Kemudian nampak juga yang terakhir adalah alur pengembalian barang ataupun dana. Misalkan kami sampaikan terkait dengan perubahan masa pengemasan, yang pertama adalah bagaimana nih Kang jika kurir terlambat melakukan pick up pesanan penjual? Tentunya penjual dapat mengajukan banding dengan menghubungi CS Shopee ya, jika kurirnya terlambat di dalam pick up pesanan penjual ya. Apalagi pesanan yang masuk sebelum pukul 12.00 harus dikirimkan di hari yang sama. Lain halnya ketika pesanan masuk setelah pukul 12.00 ya, bisa dikirimkan keesokan harinya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang update kebijakan operasional toko bersama Shopee. Nah teman-teman, ketika ingin mendapatkan informasi terbaru seperti halnya pada kesempatan yang berbahagia ini, tahapannya adalah sebagai berikut. Kita close terlebih dahulu sampai nampak layar utama dari aplikasi ini. Silahkan teman-teman fokus pada menu yang saya tunjuk adalah notifikasi dan fokus pada notifikasi toko. Kita scroll ke bawah, di sini nampak adalah info Shopee. Kita pilih yang terbaru, update terkait dengan kebijakan operasional toko. Kita klik secara bersama-sama apakah sama yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, setelah kita cek ya secara berkala, ternyata tampilannya sama persis, judulnya pun juga sama, update kebijakan operasional toko. Jadi mungkin itu sekilas yang bisa kami sampaikan pada kesempatannya berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan saja nih guys, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, nantikan video kami berikutnya, episode kami berikutnya dengan tema yang berbeda dan semangat yang baru tentunya ya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video kami berikutnya. Sukses selalu dan selamat pagi. Salam dari sahabat marketplace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.